dengan harapan teman sejawat yang kita sudah motivasi, kita sudah berikan advokasi ini bisa juga menerapkan etik kefarmasian di mana dia berada. Itu bagaimana memonitoring ini anggota Bu yang ada di Kota Makassar 1.800 orang ini, kira-kira bagaimana pelayanan organisasi dalam misalnya memberikan rekomendasi, aktivasi apa dan segala macam. Jadi inilah peran organisasi, bisa memfasilitasi teman sejawat yang membutuhkan bantuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Masyarakatnya sudah 2 hari tidak bisa keluar dan alhamdulillah kita bisa memberikan bantuan obat-obatan, sedikit bantuan makanan dari Ikatan Apoteker Indonesia Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube The Apoteker Podcast. Saya Irwan. Ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan dan bicarakan apa yang ingin kamu bicarakan. Baik, hari ini saya kedatangan bintang tamu, narasumber, wanita hebat di Ikatan Apoteker Indonesia Kota Makassar. Langsung saja saya sapa Apoteker Andi Haslinda, Sarjana Farmasi. Halo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa tadi. Saya ulang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu, hari ini? Alhamdulillah. Kabarnya sehat, segar. Terima kasih sudah diundang di acara podcast Apoteker. Yang paling penting itu, Bu. Kota Makassar. Amin. Ya. Ibu aktivitas apa, Bu, seharian? Keseharian saya sebagai ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di seksi kefarmasian, kebetulan diberi amanah untuk menggawangi seksi kefarmasian. Seksi kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Bu ya. Ya. Baik, Bu, ini Ibu ini salah satu wanita hebat, sekretaris Ikatan Apoteker, Bu ya. Iya. Pengurus Kota Makassar. Sekretaris PC Ikatan Apoteker Kota Makassar. Ikatan Apoteker Kota Makassar. Ibu, saya mau sebenarnya banyak bincang-bincang dengan kita, Bu, terkait bagaimana pelayanan kefarmasian. Iya. Sementara Ibu juga kan berada di Dinas Kesehatan, tentu berkaitan dengan pelayanan kefarmasian terkhusus di Kota Makassar ini, Bu. Apalagi Ibu selaku pengurus PC, itu bagaimana kondisi pelayanan kefarmasian, Bu, di Kota Makassar? Ya, baiklah. Jadi saya berbicara sedikit mengenai pelayanan kefarmasian yang ada di Kota Makassar khususnya. Tapi sebenarnya kita juga bisa berbicara secara umum di Sulawesi Selatan. Jadi mengenai pelayanan kefarmasian ini menjadi salah satu standar pelayanan minimal yang harus kita laksanakan sebagai seorang apoteker. Khusus Kota Makassar, kita mengacu ada Permenkes yang mengatur bagaimana standar pelayanan kefarmasian kita di dalam bekerja. Jadi ada 3 Permenkes, yaitu tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, di puskesmas, dan di apotek. Itu yang menjadi tolak ukur bagi seorang apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian dimanapun dia berada. Terus kalau persoalan gaji, Bu, diatur juga ya? Tidak. Gaji itu sebenarnya menjadi ranah dari organisasi profesi, ya. Jadi di mana peran organisasi profesi untuk bisa melihat sampai sejauh mana kebutuhan dari anggota yang di bawah organisasi profesi tersebut. Khusus untuk Ikatan Apoteker Kota Makassar, alhamdulillah di periode kepengurusan kami ini 2018-2022 kami sudah membuat semacam surat keputusan dari Ketua PC Kota Makassar untuk standar jasa apoteker di Kota Makassar. Jadi mengikuti upah minimum. Ya, UMR Kota Makassar. Ya. Itu berapa, Bu? Jadi di tahun 2022 kemarin UMR Kota Makassar itu berada di angka 3.200.000 dan alhamdulillah kita sebagai pengurus bisa
mengadvokasi, bisa memfasilitasi teman sejawat untuk bisa mendapatkan standar salary sesuai UMR yang berada di Kota Makassar. Jadi inilah peran organisasi, bisa memfasilitasi teman sejawat yang membutuhkan bantuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Baik. Terus bagaimana pengawalan organisasi dalam hal ini Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kota Makassar terkait? Ya. Kan kita tidak tahu ini, Bu. Ya. Kita tidak tahu berapa jumlah sarana. Tapi saya tanya dulu berapa jumlah sarana apotik, Bu? Oh ya, oke lah. Untuk Kota Makassar, sebenarnya Kota Makassar itu menjadi jendela untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sarana apotik yang kita kan sudah ada aplikasi siap. Di aplikasi siap itu sarana apotik yang sudah terdata itu sekitar 370-an jumlah apotik. Puskesmas ada 40, ada klinik yang digawangi oleh apoteker itu sekitar 73, dan PBF itu yang sudah masuk di data kita, di data kepengurusan kita itu ada sekitar 66 yang sudah terdata bahwa mereka memiliki penanggung jawab sebagai seorang apoteker, ya. Dan total anggota kita di Kota Makassar itu yang terdata di aplikasi siap dan sudah mengaktifasi akun dan sudah masuk di data kepengurusan itu sekitar 1.800, kurang lebih 1.800 anggota. 1.800 anggota. Iya. Luar biasa. 1.800 anggota. Apoteker. Iya. Itu yang sudah mengaktifasi akun siap. Jadi 1.800. Sebenarnya lebih dari itu, karena pada saat seorang apoteker lulus dari institusinya, mereka diberi pilihan untuk memilih di mana mereka mau bergabung, ya, apakah di Kota Makassar atau di kota-kota lainnya. Dan yang masuk di aplikasi kita itu sekitar 1.800, kurang lebih. Itu sampai kemarin. Oke. Itu bagaimana memonitoring ini anggota, Bu, yang ada di Kota Makassar? 1.800 orang ini kira-kira bagaimana pelayanan organisasi dalam misalnya memberikan rekomendasi, aktivasi apa dan segala macam kalau misalnya ada mutasi dari luar mau masuk ke Makassar ataupun mau keluar ke Makassar. Gimana, Bu? Jadi alhamdulillah dari Ikatan Apoteker Pusat sudah merilis ada aplikasi siap itu, kita sosialisasinya itu sejak 2019, dan di Kota Makassar kita sudah menggunakan aplikasi ini, menerapkannya sejak tahun 2020, ya. Jadi kita juga pernah memberikan sosialisasi kepada teman sejawat yang berada di Kota Makassar itu tentang bagaimana mengaktifasi akun, memanfaatkan semua layanan yang ada di dalam aplikasi siap. Dan dengan adanya aplikasi siap ini, alhamdulillah kita bisa memonitoring semua teman sejawat yang sudah mengaktifasi akun, mulai dari pembayaran iurannya, rekomendasi yang dibutuhkan, mutasi antar cabang, mutasi antar daerah, semua melalui akun siap, aplikasi siap. Dan memang teman sejawat sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Baik. Ya. Terus berarti dari 1.800 lebih anggota ini itu bisa dimonitoring semua, Bu. Berarti ini profesi organisasi ini sibuk ya dalam melayani. Sebenarnya sangat sibuk. Makanya kita di PC Makassar itu memiliki lebih dari 1 admin yang bisa membantu untuk memperlancar layanan untuk anggota, ya. Jadi ada admin yang memang mengurus tentang borang resertifikasi, ada admin untuk pelayanan aktivasi akun, ada juga admin yang khusus monitoring bagaimana rekomendasi itu diterbitkan. Jadi tapi ujung-ujungnya tetap ke pengurus inti untuk bisa terbitnya rekomendasi tersebut. Ada namanya admin utama. Ya. Terus terkait salary, Bu, atau jasa apoteker. Apoteker ini kan profesi, Bu, ya. Dia bukan buruh lepas. Dia profesi. Itu bagaimana memonitoring bahwa betul kita sesuai dengan UMR dia punya gaji buat jasa. Jadi salah satu teknik yang dilakukan pengurus YAI Kota Makassar itu
Jadi pada saat teman sejawat mengajukan rekomendasi untuk penerbitan surat izin praktek apoteker, mereka harus bertatap muka dengan pengurus Ikatan Apoteker. Nah, disinilah kita melakukan wawancara, bagaimana tingkat kesejahteraan mereka, pekerjaan mereka, apa hambatannya di dalam bekerja. Nah, dari sinilah kita bisa memetakan di mana teman sejawat memerlukan bantuan atau tidak. Jadi alhamdulillah dengan adanya standar jasa profesi yang kita sudah terapkan, banyak teman sejawat merasa terbantu. Jadi kita bisa memfasilitasi mereka untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Kita bisa memfasilitasi untuk berbicara kepada pemilik sarana atau pimpinan cabang untuk bagaimana kita memberikan penjelasan bahwa profesi apoteker itu harus dihargai. Ada beberapa hal yang harus kita sama-sama duduk bersama dengan pemilik sarana untuk bisa menetapkan standar jasa profesi apoteker. Dan alhamdulillah banyak teman sejawat merasa terbantu, ya. Banyak merasa Jadi terbantu. ada cerita Bu ya? Banyak yang merasa terbantu. Yang terakhir kemarin ada satu orang itu standarnya sangat rendah. Pada saat kita lakukan wawancara, ternyata memang kita tidak bisa mengeluarkan rekomendasi kalau memang gajinya di bawah standar, ya. Jadi dengan kita berbicara dengan pemilik sarana, kita bisa membantu teman sejawat tersebut untuk bisa mendapatkan jasa sesuai standar UMR Kota Makassar. Jadi dengan harapan teman sejawat yang kita sudah motivasi, kita sudah berikan advokasi ini bisa juga menerapkan etik kefarmasian di mana dia berada. Standar pelayanan kefarmasian juga harus terapkan dimanapun dia berada. Jadi itu yang kita harapkan sebagai pengurus. Ya. Jadi termanfaatkan betul organisasi ini, artinya Insya Allah dirasakan manfaatnya oleh anggota. Insya Allah. Iya. Terkait ini Bu, ini kan pelayanan kefarmasian di Makassar, boleh dibilang kalau Makassar ini kan tadi apotik banyak ya jumlahnya. Ada tadi berapa? 300-an ya? Yang sudah memanfaatkan akun Siap itu, yang sudah masuk di dalam aplikasi Siap itu sekitar 370-an. 370. Ya, untuk sarana apotik. Jadi pengajuan rekomendasi di mana dia bekerja itu yang terdata untuk apotik sekitar 300-an. Mungkin kedepannya akan bertambah karena kita data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar itu apotik yang berada di Kota Makassar itu kurang lebih 600 sarana. Jadi mungkin 600, Bu, ya? Kurang lebih 600 dan yang memanfaatkan aplikasi Siap ini hampir 400. Ya, kita tunggu lagi yang 200-nya untuk bergabung di aplikasi Siap. Luar biasa. Jadi Makassar memang sibuk ya Bu dibandingkan dengan sangat sibuk, kabupaten lain. Jadi memang Kota Makassar itu menjadi pusat pelayanan kefarmasian kalau kita melihat untuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Menjadi jendelanya Provinsi Sulawesi Selatan. Iya. Luar biasa Bu. Terkait pelayanan kefarmasian tadi, memang tugas organisasi profesi ini hanya melakukan pengawalan Bu ya, atau selain manfaat itu apalagi yang dirasakan oleh anggota keberadaan organisasi ini? Jadi organisasi profesi itu sebenarnya menjadi salah satu wadah atau sarana kita untuk bisa membuat teman sejawat kita itu mulai dari peningkatan kapasitas. Jadi kita untuk pengurus Kota Makassar, program kerja kita itu mulai dari kita dilantik sampai yang insya Allah akan berakhir di tanggal 4 Februari nanti itu peningkatan kapasitas SDM, ya. Ada webinar yang kita laksanakan secara gratis untuk teman sejawat, ada pelatihan-pelatihan yang kita berikan kepada teman sejawat mulai tentang entrepreneur, tentang ada beberapa kegiatan juga yang membuat apoteker dikenal oleh masyarakat. Jadi dalam sejak tahun 2019 sampai 2022 itu kita melewati masa pandemi yang cukup panjang. Tapi
apoteker tidak tinggal diam. Jadi kita di pengurus IAI Kota Makassar itu tetap mengambil bagian dalam Satgas COVID di Kota Makassar. Jadi salah satu peran kita membantu logistik Satgas COVID Kota Makassar. Terus yang kedua, informasi tentang obat-obat COVID, tentang penyakit yang timbul di masa pandemi COVID itu apoteker tetap mengambil peran di sana. Dan kita juga dari organisasi profesi Ikatan Apoteker Kota Makassar tetap eksis di masa pandemi. Salah satunya ya kita juga turun menjadi apoteker guru tamu di 3 tingkat pendidikan. Di tahun apoteker mengajar, Bu ya? Apoteker mengajar, ada juga edukasi untuk tingkat SMA, kita juga berperan di situ. Kita memberikan informasi kepada adik-adik kita di tingkat sekolah dasar, di tingkat sekolah menengah pertama, dan di tingkat sekolah menengah tingkat atas. Jadi apoteker, kita perkenalkan profesi kita sebenarnya apa itu apoteker, dan insya Allah kita tidak tinggal diam. Demikian juga pada saat bencana alam, kita juga mengambil peran di situ. Ya. Salah satunya juga mungkin kita kalau tidak salah di tahun 2020 ada bencana 2020 atau 2021 itu kita juga terlibat, kita juga mengambil peran pada saat bencana longsor di daerah Sulawesi Barat. Kita mengirim utusan ke sana untuk mengirimkan bantuan. Terus semua bencana yang terjadi di Kota Makassar, Ikatan Apoteker Kota Makassar turut mengambil andil, mengambil andil di dalam pemberian bantuan logistik, memberikan informasi obat kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Iya, Ibu, ini saya dapat informasi juga bahwa memang seorang Bu Linda ini yang sekretaris Apoteker Kota Makassar ini dia punya sense humanity, dia punya kepekaan terhadap kebencanaan, kemanusiaan. Kemarin saya dapat kabar bahwa Ibu sampai basah-basah malam-malam. Jadi banjir yang di sini, Bu, yang barusan kemarin yang di Antang. Jadi 3 minggu yang lalu kalau tidak salah, Kota Makassar terkena lagi dampak hujan yang lebat, banjir. Jadi kita tidak menunggu waktu, tidak ada perencanaan, kita langsung action di lapangan. Jadi siapapun yang punya waktu, siapa yang punya keinginan, kita langsung turun ke lapangan. Tidak saling menunggu perintah, jadi kita langsung turun. Dan alhamdulillah kita bisa masuk ke lokasi banjir yang mungkin tidak akan terjangkau oleh orang lain. Jadi kita masuk ke blok 10 itu, ke dalam itu yang memang masyarakatnya sudah 2 hari tidak bisa keluar. Dan alhamdulillah kita bisa memberikan bantuan obat-obatan, sedikit bantuan makanan dari Ikatan Apoteker Indonesia Kota Makassar. Jadi itu kepekaan kita juga dilatih di situ sebagai organisasi profesi. Ini yang ada bisnis saya kemarin mau bilang itu begini bagusnya karena peka terhadap hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Baik, Bu, ini saya dengar-dengar juga ini, Bu, ada mau pemilihan ketua menggantikan periode kepengurusan ini kan sudah habis ya, Bu, kepengurusan. Iya. Sebenarnya habisnya di 2022, tapi kita menunggu masa pelantikan PD Sulsel, jadi kita mundur ke awal 2023. Ini saya dengar-dengar ini, Bu, ini salah satu bakal calon ketua satu-satunya perempuan, Bu, ya. Ya. Seperti itu, Bu, ya, calon ketua PC IAI Kota Makassar. Jadi untuk suksesi ya, saya bilang suksesi. Oh, suksesi. Jadi untuk suksesi ketua ya itu sebenarnya semua anggota punya apa ya? Punya kesempatan yang sama untuk bisa dipilih menjadi ketua IAI Kota Makassar. Silahkan saja. Yang penting niat kita tulus, niat kita memang untuk anggota, niat kita juga untuk bagaimana kita menerapkan etika profesi dan bagaimana apoteker bisa dikenal, bagaimana juga apoteker bisa sejahtera. Itu berangkat dari niat kita untuk menjadi pengurus saja itu harus diluruskan niat kita sebelum kita melangkah bismillah ya, kita bismillah. Jadi memang banyak hal yang membuat saya memang harus mengabdikan diri kepada apoteker Kota Makassar. Pertama karena kota kelahiran saya, kedua juga mungkin karena saya lama di rantau,
saya kembali ke Kota Makassar, saya melihat kondisi Makassar, memang saya harus masuk ke dalam organisasi profesinya. Begitu Pak Irwan. Jadi Bismillah. Bismillah. Maju. Luruskan niat. Luruskan niat. Jadi apapun itu tergantung dari niat kita. Tapi tunggu dulu, saya mau tanya ini program tak apa? Jadi Maksud saya supaya nak tahu juga ini penontonnya Apoteker Podcast. Kita mau mewakafkan diri kita sebagai ketua, itu dasarnya apa, Bu? Jadi salah satu, banyak sebenarnya program kerja saya yang sudah ada di benak saya, tapi yang pasti saya akan membuat salah satu program itu apoteker branding. Apoteker branding itu di mana apoteker itu bisa dikenal oleh masyarakat. Melalui apa? Melalui praktek yang profesional, ya, praktek yang profesional. Bagaimana bisa mereka dikenal? Ya, mereka harus menampakkan dirinya di depan, tidak di belakang layar. Mereka harus bisa menunjukkan bahwa saya apoteker, saya bisa dan saya mampu. Terus yang kedua, kita juga harus melihat bahwa apoteker itu bisa sejahtera. Jadi bukan merupakan profesi yang orang bilang profesi yang di luar yang tidak diperhitungkan. Jadi saya mau itu apoteker itu menjadi salah satu profesi yang bisa diperhitungkan di dalam pelayanan kesehatan. Jadi tidak ada apoteker, tidak ada pelayanan. Jadi itu salah satu program IAI pusat, bahwa ada namanya program tatap. Tidak ada apoteker, ya tidak ada pelayanan. Jadi kita harus jadikan slogan itu menjadi slogan kita, bahwa memang kalau tidak ada apoteker tidak boleh ada pelayanan. Jadi programnya tatap. Apoteker, itu sebenarnya program dari pusat, tapi kita coba terapkan di Kota Makassar melalui aplikasi Siap. Apoteker di dalam aplikasi Siap itu mereka membuat jadwal praktek mereka. Jadi pada saat mereka membuat jadwal, itu kan sebenarnya perjanjian antara apoteker dengan organisasi profesi, bahwa saya membuat jadwal, ya jadwal ini yang harus saya penuhi. Jadi inilah selama ini yang kita selalu tetap terapkan kepada teman-teman, bahwa tolong bersikap profesional di dalam bekerja. Pada saat kita profesional, orang lain akan menghargai kita dengan lebih baik. Luar biasa. Itu baru satu, Bu, ya? Baru satu, belum yang lain. Nanti disampaikan pada saat mungkin debat. Kan ada debat kandidatnya, Bu. Anda ya? Saya tidak tahu, ya? Saya tidak tahu ketua panitianya. Silahkan. Nanti penyampaian visi misi aja, Bu. Ya, mudah-mudahan masih diberi kesempatan. Karena saya dengar, Bu, Ibu ini chat kandidat satu-satunya perempuan. Padahal ini kan di apoteker representatif. Jadi kalau kita lihat presentasi dari total anggota yang mengakses aplikasi Siap, total wanita itu 1487. 1400. Laki-lakinya itu, prianya itu 351. Jadi kita bisa bandingkan satu banding berapa ya itu? 300 dan 1400. Jadi jauh, Bu. Jauh sekali. 1:8. Jadi memang apoteker itu terkenal dengan wanita. Jadi memang perbandingan wanita di dunia dan laki-laki itu 1:8, hampir sama, Bu, ya. Di apoteker juga begitu. Begitu juga, Bu, luar biasa. Ya, Bu, saya doakan Ibu sukses menahkodai apoteker Kota Makassar. Semoga Ikatan Apoteker Kota Makassar lebih memberikan nuansa warna baru di bawah kepemimpinannya Ibu Aslinda. Lebih baik lagi. Tapi kan di periode ini kita sudah baik sekali, Bu. Tinggal jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Dan lebih dirasakan manfaatnya untuk anggota kita semua. Betul. Ada terakhir, Bu, mungkin closing statement buat Ibu sampaikan ke pemirsa Apoteker. Jadi sebelum kita berakhir, saya cuma mengharapkan bahwa apoteker di Kota Makassar itu bisa menjadi lebih baik lagi di dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian dimanapun mereka berada. Tetap profesional, tetap menghargai sesama teman sejawat, ya. Kita saling melindungi, kita saling bahu membahu untuk menjaga profesi kita, ya. Supaya siapa lagi yang akan menjaga
profesi kita kalau bukan kita sendiri, ya. Itu yang selalu saya terapkan kepada teman sejawat. Kalau bukan kita, siapa yang akan menjaga profesi kita? Betul. Kira demikian. Luar biasa. Terima kasih banyak waktunya, Bu. Terima Sukses. kasih Pak Irwan. Terima kasih sama-sama. Ketua panitia juga. Iya.